Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khotimah, NPM 24126406. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang pendidikan menurut Al-Quran. Pendidikan dalam Al-Quran itu merupakan usaha sadar untuk mengembangkan potensi jasmani dan rohani melalui 3 pilar utama. Yang pertama, akidah sebagai fondasi iman. Ibadah sebagai bentuk ketaatan spiritual, serta akhlak sebagai perwujudan karakter mulia. Fokus utamanya itu menanamkan tauhid dan keikhlasan yang terintegrasi dalam perilaku sosial. Maksudnya, seperti prinsip keadilan, guna membentuk individu yang mandiri, cerdas, dan siap menghadapi kehidupan nyata. Secara praktisnya, materi pendidikan ini mencakup hubungan vertikal kepada Allah melalui ibadah formal. Contoh nih, seperti sholat, zakat. Adapun hubungan horizontal, yaitu kepada sesama manusia dan lingkungan. Dengan mengacu pada metode Ibnu Khaldun, beliau mengemukakan yaitu teori praktik, yaitu tujuannya adalah menciptakan insan kamil, yaitu insan yang sempurna atau manusia yang sempurna. Lanjut, penjelasan dan contoh pendidikan akidah dan ibadah atau hubungan vertikal. Yaitu akidah adalah akar, sedangkan ibadah adalah batangnya. Seseorang belajar bahwa hanya Allah yang patut disembah atau disebut dengan tauhid. Nah, yang kemudian dibuktikan melalui kepatuhan ibadah. Contoh, misal, seorang anak dididik untuk menjalankan sholat. Si anak ini bukan karena takut pada orang tua, melainkan karena kesadaran akidah bahwa Allah Maha melihat dan sholat adalah kebutuhan rohaninya untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Dari sini paham ya yang pendidikan akidah. Lanjut yang pendidikan akhlak dan sosial atau disebut dengan hubungan horizontal. Yaitu iman yang kuat harus melahirkan perilaku yang baik kepada makhluk lainnya. Pendidikan sosial mengajarkan bahwa keberagaman seorang belum sempurna jika ia tidak peduli pada lingkungan sekitarnya. Contoh, misal, seorang yang memahami atau yang ada di Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8, yaitu akan bersikap adil dan jujur dalam berbisnis atau bekerja, tetap memberikan hak orang lain meskipun kepada pihak yang tidak ia sukai. Nah, karena itu adalah tuntukan akhlak dalam Al-Quran. Nah, yang pendidikan akhlak dan sosial ya. Dari sini paham dulu ya tentang pendidikan akhlak dan sosial. Nah, dari kedua penjelasan tadi bisa difahami ya pendidikan akidah dan ibadah dengan pendidikan akhlak dan sosial. Bisa difahami ya. Jadi yang contoh tadi si anak ya, yang kedua, contoh yang kedua yang ada di Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. Jadi dari materi saya tadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam itu adalah sistem yang holistik, di mana
akidah, ibadah, dan akhlak itu saling berkaitan erat. Maksudnya tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena keberhasilan pendidikan ini tidak hanya diukur dari kecerdasan intelektual atau banyaknya hafalan rukun agama, tetapi dari sejauh mana nilai-nilai iman tersebut mampu mengubah perilaku individu yang menjadi manusia yang berkarakter disiplin dan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Nah, dari materi saya tadi bisa difahami ya, di sini saja. Bisa dilanjutkan lagi nanti. Mungkin saya akhiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.